Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di channel saya, Yudi Generasi Penerus. Semoga teman-teman sehat selalu, dan yang berjuang tahun ini menjadi ASN, saya doakan diberikan kemudahan, kelancaran, bisa lolos menjadi ASN. Yang sudah tes SKB tapi hasilnya belum sesuai harapan, jangan patah semangat. Insya Allah ada kesempatan tahun depan lagi untuk bisa berjuang. Semoga yang belum lolos tahun ini bisa lolos di tahun depan. Untuk yang sudah mengikuti SKB, silakan nanti semoga berkenan berbagi FR-nya ya, berbagi FR untuk mengupdate yaitu YouTube saya ini. Bisa dikirim email ke yudi03@gmail.com. Oke teman-teman, pada video kali ini ya, saya akan share yaitu seputar tes wawancara di KKP ya. Ini saya share pengalaman pribadi saya, yaitu mengikuti tes wawancara di KKP ya, Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2009. Ini nanti ada 3 poin yang saya share, yaitu pertama, apa saja pertanyaannya. Yang kedua, yaitu hal yang perlu disiapkan. Yang ketiga, itu hal apa saja yang tidak boleh dilakukan ini ya, sebelum mengikuti tes wawancara. Oke teman-teman, simak videonya sampai selesai ya. Semoga bermanfaat dan menjadi ilmu manfaat. Nomor 1, apa saja pertanyaannya nih? Nah, ini pengalaman saya waktu mengikuti wawancara tahun 2009. Nah, ini saya ingat nih pertanyaannya yang masih bisa saya ingat. Yang pertama itu, ceritakan singkat tentang diri Anda. Nah, ini pertanyaan umum ya di wawancara-wawancara baik di swasta, itu juga ini sering ditanyakan, yaitu ceritakan singkat tentang diri Anda. Kita menceritakan yaitu dari tanggal lahirnya, tempat tanggal lahir, terus pendidikan SD-nya di mana, SMP, SMA, dan yang utama waktu kuliah itu. Waktu kuliah maksudnya diisi dengan kegiatan full kuliah aja atau dengan kegiatan yang lain. Nah, terus misalkan ada pengalaman kerja di swasta, ya diceritakan. Itu yang pertama. Yang kedua, itu waktu itu saya dikasih pertanyaan terkait tupoksi teman-teman. Waktu itu saya ngambil formasi jabatan di pemasaran produk perikanan dan kelautan ya, karena saya basicnya dari THP, teknologi hasil perikanan. Saya itu ngambil pemasaran produk perikanan dan kelautan. Nah, waktu itu dikasih pertanyaan yang bikin saya kesekak mati ya, artian seperti itu ya, karena dikasih pertanyaan langsung saya nggak bisa jawab waktu itu, jadi langsung nervous karena nggak bisa menjawab. Itu ada satu pertanyaan yaitu BTO. Di bidang pemasaran dikasih pertanyaan BTO. Kalau kita persiapannya kurang dan dikasih pertanyaan terkait tupoksi dan terkait dengan apalagi dengan terkait istilah ya, nah itu langsung bikin kita nervous dan ya mungkin nggak akan bisa menjawab dengan baik pertanyaan berikutnya. Nah, waktu itu dikasih pertanyaan BTO. Ini sebelum saya kasih tahu nih teman-teman, kira-kira bisa jawab juga nggak nih kalau misalkan mau wawancara langsung dikasih pertanyaan apa itu BTO gitu, apa yang Anda ketahui tentang BTO. Aduh, langsung waktu itu saya tuh nggak bisa jawab pertanyaan ini. Padahal pertanyaan ini sebenarnya mudah sebenarnya kalau kita tahu, yaitu tahu kepanjangannya. Kalau kepanjangannya BTO itu build to order, yaitu membangun orderan ya, gampang seperti itu, atau menciptakan demand, yaitu dalam hal pemasaran tadi, menciptakan permintaan. Nah, sebenarnya kalau kita tahu kepanjangannya, menjawabnya insya Allah bisa. Tapi karena kalau kita nggak bisa tahu atau udah nervous dulu nih ya, nah, susah. Mungkin kita nggak bisa apa-apa. Nah, ini pertanyaan yang bikin waktu itu saya nggak bisa menjawab dan yaitu hasilnya tidak sesuai harapan waktu itu ya. Saya nggak lolos di KKP, tapi rezeki saya yaitu ternyata diatur sama Allah Subhanahu wa taala, yaitu rezeki saya di PNS di Kota Pekalongan. Jadi setelah 10 tahun kemudian. Nah, tapi ini saya share, jadi semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman yang mau menghadapi tes wawancara ya, khususnya di KKP.
Oke, yang ketiga teman-teman. Yang ketiga waktu itu pertanyaannya itu pertanyaan yang umum juga ini, yaitu kenapa ingin jadi PNS. Nah, kenapa ingin jadi PNS? Ini saya jawabnya standar aja nih ya, standar aja. Pertanyaannya kenapa pengen jadi PNS. Nah, nanti teman-teman silakan dikombinasi ya dari pengalaman-pengalaman dari channel yang lain yang berbagi pengalaman yang tentunya yang sukses ya, yang sukses yaitu mengikuti tes wawancara. Kalau saya ini kan berbagi pengalaman, tapi pengalaman belum berhasil nih mengikuti tes wawancara. Tapi harapan saya apa yang saya share ini juga bermanfaat untuk teman-teman. Seperti itu ya. Apa saja yang nanti yang menyebabkan yaitu kegagalan di tes wawancara. Seperti itu. Itu yang ketiga ya. Pertanyaan mengapa pengen jadi PNS. Terus yang keempat. Yang keempat ada pertanyaan, apakah punya saudara di KKP seperti itu. Waktu itu emang saya punya saudara ya, tante saya di KKP. Waktu saya jawab juga apa adanya, saya punya gitu kan, punya saudara di KKP. Nah, itu saja ya teman-teman yang saya ingat ya, 4 pertanyaan. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Nanti pertanyaan ini nggak baku ya, nanti tergantung dari usernya atau dari atasan yang akan menggunakan kita, dalam artian nanti instansi di unit mana kita bekerja, nanti pertanyaan itu bisa berkembang sesuai dengan yang mewawancara teman-teman. Itu yang saya ingat ya, 4 ya. Oke. Terus yang poin yang kedua nih, hal yang perlu disiapkan ya teman-teman ya. Hal yang perlu disiapkan agar sukses di wawancara tentunya ya. Nah, ini pengalaman saya share, kalau saya kan belum berhasil waktu itu ya. Nah, ini saya pesan ke teman-teman, semoga yang mau mengikuti wawancara semoga bisa berhasil. Yang perlu disiapkan yang pertama adalah cari informasi seputar wawancara di KKP. Ini yang pertama ya. Cari informasi seputar wawancara di KKP. Yaitu terkait apa saja sih pertanyaannya, terus berapa lama waktu sesi wawancara itu, termasuk juga menjawab pertanyaan itu jawabannya seperti apa gitu ya, yang paling tepat. Seperti itu. Nah, ini saya tidak lakukan waktu itu teman-teman. 2009 saya nggak melakukan itu, makanya saya pesan ke teman-teman, saya berbagi di sini, semoga teman-teman bisa berhasil tahun ini menjadi ASN yang sudah lanjut kemarin ya, tahap SKB bidang. Lah ini yang mau ke wawancara. Nah, jadi cari informasi seputar wawancara di KKP. Apa saja pertanyaannya, berapa lama sesi wawancara, terus cara jawab yang benar seperti apa. Oke. Yang kedua nih, siapkan jawaban terbaik dalam menjawab setiap pertanyaan. Nah, siapkan jawaban terbaik. Jadi udah tahu nih kisi-kisi soal yang keluar wawancara, perlu latihan yaitu untuk menjawab. Nah, yang ketiga, persiapkan dengan latihan. Nah, udah siapkan jawaban terbaik, terus diasah dengan latihan teman-teman. Ya seperti pisau, semakin diasah akan semakin tajam. Begitu juga kita mempersiapkan wawancara, perlu diasah dengan sebaik-baiknya. Nah, 1, 2, 3 ini waktu itu saya tidak lakukan di 2019. Tapi karena jalannya ternyata bukan rezekinya jadi PNS di KKP. Nah, ternyata jadi PNS di Kota Pekalongan, jadi pengawas perikanan. Oke, yang ketiga nih. Yang ketiga hal yang tidak boleh dilakukan sebelum mengikuti tes wawancara nih, biar teman-teman bisa berhasil nih ya. Yang pertama yaitu jangan meremehkan tes wawancara ya. Jangan meremehkan tes wawancara. Ini waktu itu saya ikut 2019 itu masih baru lulus ya, mungkin bisa dikatakan fresh graduate. Ya nggak fresh graduate banget sih, udah bekerja kurang lebih setahun ya. Kurang lebih setahun. Terus masih idealisnya tinggi gitu ya. Saya kerja di dunia marketing yang notabene-nya itu hampir tiap hari berkomunikasi dengan klien dokter gitu ya. Klien dokter dari berbagai macam, yaitu selain dokter juga berbagai macam latar pendidikan ya, teman-temannya kan macam-macam pendidikan. Jadi seolah-olah merasa, saya nggak mempersiapkan yang tadi ya. Hal yang perlu disiapkan saya tadi tidak lakukan teman-teman. Jadi saya itu menganggap nanti wawancara bisa lah. Udah biasa ngomong seperti itu. Jadi gampang seperti itu, bahasa Jawanya itu gampang itu jangan dilakukan ya teman-teman ya. Nanti kalau gampang nanti hasilnya nanti tidak sesuai. Nah, karena apa? Yaitu tidak
ada persiapan yang baik. Nah, yang kedua, yang tidak boleh dilakukan yaitu tidak persiapan terkait tadi jenis pertanyaan, cara menjawabnya. Nah, ini tadi. Yang pertama tidak boleh gampang ke. Yang kedua, tidak boleh tanpa persiapan atau tidak persiapan terkait wawancara di KKP itu seperti apa gitu. Jenis pertanyaannya, cara jawabnya seperti itu ya. Nah, ini berlaku untuk teman-teman umum juga ya. Baik nanti wawancara menjadi dosen atau wawancara di instansi kementerian yang lain ya. Nah, jangan melakukan dua hal ini. Nanti bisa yaitu tidak sesuai harapan. Nah, oke teman-teman. Demikian yang saya share ya pada video kali ini seputar tes wawancara ya di CPNS ya. Ini khususnya KKP karena pengalaman saya pribadi mengikuti tes wawancara di KKP tahun 2009 ya. Meskipun waktu itu saya belum berhasil, tapi tidak ada salahnya saya share ke teman-teman. Nah, harapan saya bisa menjadi ilmu manfaat dan bisa membantu mempersiapkan teman-teman menghadapi tes wawancara tahun ini ya. Saya doakan yang menyimak video saya ini bisa diberi kemudahan, kelancaran, bisa lolos menjadi ASN, membuat bangga kedua orang tua dan keluarga. Allahumma amin. Oke, demikian yang saya share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.